Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati dan menuntun setiap langkah hidup kita. Pagi hari ini tema firman Tuhan, hidup untuk melayani. Markus pasal 10 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Raja kita, Yesus Kristus, adalah raja yang menjadi hamba. Tuhan Yesus berkata, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga terlahir untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita dilahirkan untuk menolong orang lain, untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi manusia yang rusak, tersakiti, dan yang tersesat. Kita dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalian dilahirkan untuk berjalan di dunia ini sebagai seorang pemenang. Kita terlahir untuk berjalan di dunia ini dalam otoritas kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan mengangkat kita menjadi anaknya, keadaan kita mungkin tidak tampak berubah, tapi sebenarnya perubahan sedang terjadi. Kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, saya mungkin melalui masa yang sulit untuk sekarang ini, tapi saya tidak dilahirkan untuk tinggal di sini terus-menerus. Saya lahir untuk memerintah dan memimpin bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita akan dibawa dari kemenangan yang satu ke kemenangan berikutnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya tinggal di tempat yang rendah dan tidak mau naik, itu saja yang akan kita alami dalam hidup ini. Tapi jika kita pernah bisa mendapatkan tujuan hidup kita, bahwa kita dilahirkan untuk berkemenangan, maka kita akan dapat sepenuhnya memahami bahwa Allah memiliki tujuan ilahi dan rencana yang indah dalam hidup kita. Perjuangan dan pergumulan akan datang, tapi tak peduli apapun yang muncul melawan kita, tanggapan yang harus kita lakukan adalah, saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Saya dilahirkan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita tahu akan tujuan hidup kita, maka kita akan bersemangat menjalani hidup ini. Hidup untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk memahami identitas kami di dalam Kristus, supaya kami dapat berjalan sebagai pemenang. Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua dari anak didik kami. Tuhan tolong berkati dan sertai mereka. Berikan sukacita, berikan kesehatan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, SD Kristen Manahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas sekolah kami. Kau terus memakai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Karyawan, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekolah kami semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kota Solo dan sekitarnya. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga menolong, menyembuhkan, memulihkan, memberkati bangsa ini di dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.